Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini forum kita bersama FPSMM sudah bergabung lebih kurang 38 masjid dan musholla. Maka melalui channel kita Mencari Syariah, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, berikan komentar terbaik Anda, dukung terus dengan cara like dan subscribe ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah Islam akan jaya di masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah dalam pemilihan, bersatulah dalam unsur kekuatan. Dukunglah pilih Pak Ari menjadi anggota dewan. Semoga bisa menjadi panutan. Anak sekolah ada yang tawuran, anak yatim piatu ada di panti asuhan. Hari ini Pak Sugeng syukuran, saya pun ada usulan. Sebentar Pak Ustaz. Pada Pak Sugeng, apa ini Bapak-Bapak Kadis datang semua ini. Saya ada usulan begini Pak Sugeng. Berapa tahun yang lalu saya juga di TPS, ada tugas ini dari Pak Ari. Kita itu pemilihan apa ini caleg. Mengapa warga kita ini kok banyak memilih caleg dari luar? Nah, ini saya usulkan supaya bapak-bapak kepala dusun tolonglah diberitahu warganya. Pilihlah orang dekat kita, pilihlah warga kita, pilihlah orang daerah kita, yaitu Pak Ari. Jadi dengan adanya bapak-bapak kepala dusun menyampaikan kepada warganya, saya yakin dan percaya warga itu tentu tahu. Karena ini kan warga ini banyak yang nggak tahu nih siapa itu Pak Ari, orang mana, orang dari mana. Saya yakin gitu nih Pak Kades. Karena ini pemilihannya orangnya ribuan. Itu sajalah usulan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan tanya kepada Pak Ustadz, bukti lu bisa lupakan. Pak Ustadz, kawan dekat itu adalah sahabat. Kawan lama itu jangan dilupakan. Idul Adha pakai sidang isbat, puasa apa janganlah dilewatkan. Nah, jadi saya mau tanya masalah puasa apa ini Pak. Tadi Bapak mengatakan kalau pemerintah Idul Adha tanggal 10. Nah, tapi rupanya Idul Adha ini ada juga yang tanggal 9. Jadi kan membingungkan orang awam. Mau puasa hari Sabtu, ada hari raya gimana? Mau puasa hari Jumat, nggak cocok hari Jumat. Pertanyaannya Pak, kalau puasanya hari Kamis satu hari aja bagaimana? Boleh apa tidak? Satu lagi pertanyaan Pak. Bohong ini Pak, karena di kantor desa ini Pak. Tadi Pak Ustaz mengatakan orang yang bertato tidak boleh jadi imam. Pak, ini kita nggak tahu Pak. Ada seorang preman, makan preman, dia ustaz. Ilmunya tinggi. Waktu preman dia bertato. Tapi setelah jadi ustaz, masa kita bilang, badan udah tato, padahal dia ustaz Pak. Macam mana kan nggak cocok ya. Ayo aja Pak tanya bagaimana itu Pak. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama tidak bisa saya jawab karena bukan bagian saya. Karena itu bagian daripada tersebut Pak Kades. Pak Ari pun tak datang. Ya kan pertanyaan pertama. Ya, kan Pak Kades yang tahu itu. Ya, saya tadi berusulkan kalau saya dengan Pak Sugeng dari Presiden, insya Allah kita buat peraturan lebih bagus. Tapi kan nggak mungkin coyo. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang orang berpuasa. Sebenarnya kalau soal puasa itu nggak puasa pun nggak apa-apa. Ya, yang tak boleh itu puasa setengah hari, itu yang tak boleh. Kalau namanya sudah puasa hari habis 1
1 hari boleh, enggak puasa pun boleh. Setengah hari yang tak boleh. Karena dibilang setengah hari, puasa pun tidak puasa pun tidak. Berarti setengah tidak. Nah itu masalah. Di malaikat pun kan nyari pahalanya, bingung dia. Maya kalau ini jangan. Ini gimana Pak Gini misalnya. Kemudian masalah bertato, kalau dia memang tersebut bekas mantan preman, bertato yang tersebut dari ustaz, wajib dibuang. Wajib dibuang tatonya. Itu masalah. Bukan tak boleh dia jadi imam, boleh walaupun bertato, tapi dengan syarat tadi jamaahnya bertato semua. Itu dia syaratnya. Kalau dia bertato masih ada yang lain, tapi abdul, tak boleh. Kenapa? Ini kan alasannya supaya kita bertato permanen ya. Karena tidak akan mungkin bersih majelis besarnya. Kalau kita mengaji saudara, itu problemnya. Kalau kita lihat sejarah pun orang bertato tersebut kita tidak melecehkan orang lain, tapi hampir dari orang-orang Majusi zaman-zaman dulu merupakan satu kebudayaan. Tapi Islam datang tersebut untuk membersihkan supaya zahir batin bagus sebenarnya. Itu tujuannya. Jadi kalau dia bertato, nggak mungkin bisa bagus bendera sebesarnya, nggak mungkin. Apa tidak diterima Allah para ibadah? Diterima dengan syarat tobat. Salah satu syarat tobat, buang. Payah buangnya kotak, siapa bilang? Teman sekarang gampang, sudah ada alat. Kalau yang mudah dibuang, tidak sakit, 1 senti, lebih kurang 2 senti, sekitar 2 juta, 3 juta 1 senti. Ada alat seperti alat elektronik itu, ada yang mudah biayanya, bahkan tak ada pakai biaya, cuman agak sakit. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Itu panaskan setrika, gosok, hilang dia. Bukan supaya ada pilihan, itu maksudnya kan? Yang mana mau dia? Kita berikan solusinya setelah hati. Yang gak sakit, mudah buangnya, mahal. Sama juga dengan ngaji. Ngaji itu begitu juga. Orang bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan murahan setelah hati. Itu dia jawabannya Pak ya. Ada satu lagi, silakan Pak. Iya. Kasih minyak. Belakang. Oh, Bapak iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak berpantun supaya cepat waktunya. Langsung saja Ustaz, ini saya BKM dari Masjid Baitur Rahman. Sebelumnya kami mohon maaf. Kami memang cepat mengambil keputusan mengenai Idul Adha. Kami merujuk dari keputusan Emir Mekah atau Emir Arab Saudi, mengingat kalau kita lihat sekarang ini dunia sangat kecil, teknologi sangat canggih, dan menurut berita antara Indonesia dengan Arab Saudi itu hanya beda 4 jam. Itu sangat singkat. Jadi alangkah kita yang sudah mempunyai ilmu pendidikan yang jauh lebih paham ya, ilmu agama, ilmu falak atau ilmu hukum tentang kajian-kajian menentukan hari menurut ruqyahnya. Kalau memandang di sana sudah dikatakan Haji Akbar lagi ya, karena hukumnya di hari Jumat di Padang Arafah, maka disebut mendapat gelar Haji Akbar pada hari Jumat. Maka saat itulah seluruh umat Islam di dunia melaksanakan puasa sunat Arafah muakkad, sunat yang sangat dikuatkan. Nah, pertanyaan saya, maka saya buat di Masjid Baitur Rahman, saya sebutkan kita Idul Adha pada hari Sabtu, karena hari Jumat kita melaksanakan puasa. Ini yang saya catat puasanya. Kalau kita di hari Ahad kita beridul Adha, maka hari Sabtu kita nahar. Kita sudah memotong kurban, di Arab sudah memotong kurban. Dan kalau di Indonesia di Muhammadiyah sudah memotong kurban. Nah, pertanyaan saya, puasa di bulan nahar itu hukumnya haram? Pak Ustaz, saya tanyakan kan? Yang paham hadisnya ya. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk Masjid Baitur Rahman kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Sabtu. Hari Jumatnya adalah puasa Arafah. Saya sampaikan sebelum ini keputusan dari forum menyatakan hari Ahad kita mengikuti Ulul Amri di Indonesia. Saya lihat kalender Ulul Amri di Indonesia menentukan jadwal liburnya sebenarnya di hari Sabtu juga, Ustaz. Saya lihat itu, saya teliti juga. Jadi
hari Sabtu itu kurbannya 10 Zulhijjahnya. Kenapa tiba-tiba ada sidang isbat berubah? Sementara di Amerika tidak berubah, di Arab Saudi tidak berubah. Ini pertanyaan saya, karena ini soal akidah, keyakinan ya, yang kita bermain-main dengan keyakinan. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya saya mengambil keputusan dengan menentukan hari Sabtu sebagai hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Apakah ini menyalahi hukum? Apakah keputusan saya ini membawa dampak dari kepengurusan saya BKN mengambil sikap tersendiri dari BKN yang lain yang di forum ini menentukan hari Ahad Idul Adha-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini kami ada 15 ekor hewan kurban, tahun lalu 12 ekor. Tahun lalu kami hanya bagikan kepada seluruh umat Islam merata. Yang miskin itu adalah sebagai sedekah, yang kaya adalah sebagai hadiah. Tahun ini ada usulan dari tokoh masyarakat, kalau bisa seluruh, karena ada minoritas non-muslim di Dusun 2A, 20 kakak lebih kurang, itu baik-baik, tak ada yang bisa lihat radikal ataupun yang menjelek-jelekkan Islam, baik-baik berterangga. Bahkan ada informasi dari laskar jihad kami yang mengutuk infak untuk pembangunan masjid. Non-muslim juga setiap minggu, setiap ahadnya memberikan infak untuk pembangunan masjid. Bahkan dipanggil katanya saya mau tidak ikut membangun masjid. Nah, usulan ini kami terima untuk tahun ini. Panitia kita bagi sama rata semua, sapu bersih bahasanya. Untuk masyarakat Dusun 2A, non-muslim yang 20 kita bagikan kupon dari panitia. Ini saya tanyakan Ustaz, tadi kan tetangga yang bisa memberi, panitia tidak bisa. Jadi ini saya tanyakan hukumnya bagaimana sebelum kami laksanakan. Dua ini saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan membawa barokah, dan saya tidak disebutkan sebagai BKN bahwasanya mengambil keputusan untuk Idul Adha ini adalah keputusan yang lain dari yang lain. Mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jangankan kita beda pendapat, ulama pun beda pendapat. Ulama yang sangat khas, populer saudara hati. Ya. Jadi kalau kita terus mengambil keputusan mau ikut Arab Saudi, boleh-boleh saja. Kalau kita juga ikut Indonesia, boleh-boleh saja. Yang tak boleh tidak ikut kemana-mana. Itu dia, ya supaya dipahami. Satu lagi pesan saya kepada Bapak, kalau Bapak tersebut membuat Idul Adha nanti insya Allah hari Sabtu, jangan lupa kontak Ustadz saudara hati. Yang pertama supaya dia datang, yang kedua supaya jangan kecelik. Nanti minggu datang lagi dia, kan kecelik namanya. Kita harus lihatnya, atau juga nanti jangan sampai 2 orang kecelik. Kami tidak lebih ini 10 merasa ada Ustadz ini, jangan sampai kecelik yang lain berarti. Itu jawaban yang pertama Pak ya. Soal bagaimana Pak, itu Allah yang menentukan. Karena artinya kita tidak boleh merasa lebih hebat daripada orang lain, kan begitu. Ya, ada sama-sama ada dalilnya kok. Ya, di luar tersebut Arab Saudi Timur Tengah boleh, itu pendapat Imam Maliki, sah-sah saja. Ya, jadi di mana kita tinggal juga di situ kita tersebut itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, seperti contoh Bapak sahur puasa di Sulawesi sahurnya. Kalau menurut jam sana Bapak terbang ke Medan, apakah jam sana yang dipakai bukanya? Tak boleh. Tak boleh walaupun sana sahurnya. Nah, kalau yang jernih pemikiran kita Pak ya, itu maksudnya supaya jangan timbul perbedaan. Bukan tak boleh, boleh. Yang tak boleh tidak ikut kemana-mana. Itu yang tak boleh. Satu. Kemudian yang kedua tersebut, memang Pak tidak boleh yang sebenarnya diberikan daging kurban itu kepada orang non-muslim. Tapi kita tadi itulah ya, rasa kebersamaan. Kalau memang betul Bapak sampai 15 ekor, kenapa tidak mampu 3 ekor? Coba kirim ke tempat yang paling parah. Belum semua pemikiran jamaah-jamaah masjid itu semuanya. Ya, cuman kita saja yang mau makan sebenarnya. Bukan itu yang benar. Kalau sudah banyak kurbannya tersebut dagingnya ataupun lembunya, potong 10 ekor situ bagi kampung Islam. Kalian kirim ke tempat yang orang Muslim Islam itu sudah ada. Tapi belum semua seperti itu. Kita kadang-kadang bangga sekian ekornya, itu dia sudah. ini tidak boleh, karena memang tidak boleh diberikan. Makanya Arab Saudi itu ditransfer
transfer, dikirim maksudnya terutama ke Afrika. Dari onta itu, kalau ke tempat kita nggak mau. Kenapa? Kita jarang makan onta itu masalah, sering dari onta itu. Iya. Jadi itu dia sebenarnya. Nah, silakan Pak tanya. Ya silakan. Ajar terus. Nanti sama lo. Kan susunya kalau apa ya kan? Kan bapak naiknya kalau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari Masjid Nurul Iman, yaitu saya mau tanya sekilas saja Pak. Bahasanya ketua saya itu menanyakan bagaimana kalau korban lembu itu satu lembu tapi dibayar dengan 30 orang. Nah, satu lembu itu kan perkumpulan Pak. Ya, jadi itu saya tanya itu suruh nanyakan saya sampaikan juga. Satu lembu itu dibayar dengan 30 orang, itu mau diserahkan ke anak yatim piatu itu bukan kurban namanya Pak. Nah, itu sama itu sedekah namanya. Nah, itu kurban. Kalau sedekah 100 orang pun boleh. Kalau kurban sudah ada patokannya istilahnya. Ya, itu harus 7 orang 1 ekor lembu. Itu pun jangan ekornya. ya. Nanti saya sampaikannya. Nanti salah pula pemahaman. Itu sedekah itu Pak. Iya, sedekah namanya sedekah biasa. Walaupun haji, pas haji. Iya, kalau kurban itu sudah mengangkat. Ya, insyaallah Pak saya sampaikan. Jadi kalau sedekah itu bisa. Kalau seperti itu dan niatnya, jangan ada yakinkan. Kami satu-satu pun kirimkan saja. Tidak masalah. Makasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya belakang Pak, tak ada yang mau ngirim. Kaji baru ini ya kan. Habis. Nah, silakan Pak. Pantur. Ayo. Jadi agak makan siang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari meminum kopi. Kopi diminum di kota Belawan. Memang betul ganteng Pak Haji. Kalau dilihat memang tampan. Nama saya Yul Gibri. Saya jamaah dari Mushola Al-Ikhlas Kampung Bantan. Yang mau saya tanyakan gini Pak Ustadz, tentang menunaikan ibadah haji. Saya ada, tapi saya nggak haji nih Pak ya, karena udah dibatasi 65 tahun, walaupun satu hari nggak bisa. Saya sudah 66 tahun, jadi berarti bagaimana pula ini Pak? Ini ada niat saya untuk umroh. Kalau umroh ini bisa Pak? Bisa umroh. Dan begini juga Pak, ada yang saya suruh menanyakan kepada saya. Dia sudah tahun ini berangkat. Rupanya sekitar 3 bulan yang lalu jemaah yang mau berangkat ini meninggal dunia dan diwakilkan katanya kepada adiknya. Cuman yang saya pernah dengar, kalau untuk mewakilkan kata yang sudah berhaji, apa benar ini Pak? Yang sudah pernah. Itu saja Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya Bapak Ibu pertanyaan yang salah ini. Salah dia segera hadir. Maksudnya kalau seseorang tersebut tahun ini mau berangkat haji, alhamdulillah tak jadi haji meninggal, pahala hajinya tetap diberikan Allah. Dan itu boleh digantikan dengan orang lain. Jadi andai kata digantikan oleh orang lain, tetap dua-dua dapat pahala. Tapi yang dimaksud tersebut tadi digantikan hajinya itu badal haji namanya. Dihajikan dia dengan orang lain yang sudah pernah berangkat.
Syaratnya itu kata Nabi, yang sudah pernah berangkat baru menghajikan, membadalkan. Kalau sekarang Pak udah gampang. Andai kata anak-anaknya misalnya meninggal orang tuanya belum sempat haji, anak-anaknya belum pergi haji, kan tidak boleh. Sekarang udah gampang, banyak travel, ya banyak travel. Ya gantikan saja kepada ustaz-ustaz boleh. Cuma tidak boleh ustaz Errol dan ustaz Dul belum boleh berhaji. Kenapa? Belum berangkat haji. Berarti terpaksa ustaz saya yang boleh. Nah begitu caranya. Jadi gampang sekarang. Orang-orang travel kan sekarang bisa menghajikan gitu. Yang sudah travel itu kan. Jadi begitu sebagai pertanyaannya. Ba'dal haji namanya. Ya, ba'dalkan. Ya habis ya. Sudah tutup doanya kan. Nah. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. وخصوصا على هذه النيات لصاحب هذا البيت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ya Allah, pertemuan yang Engkau rahmati dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan pula perpisahan kami perpisahan yang penuh ampunan dalam maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah. Kau Tuhan yang Maha Agung ya Allah. Kau Tuhan yang Maha Mulia ya Allah. Kau Tuhan yang Maha Pengampun ya Allah. Kau Tuhan yang Maha Kaya ya Allah, Pemurah pengasih dan penyayang ya Allah. Tiada daya dan kekuatan yang bisa kami perbuat kecuali atas izin-Mu ya Allah. Rahmat kasih sayang ridho-Mu yang senantiasa kami harapkan ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sengaja kami buat hari ini berkumpul di tempat yang berbahagia ini Allah, memohon ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Banyak dosa dan maksiat yang sudah kami perbuat ya Allah. Tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan silaturahmi kami ya Allah, ampunkan ya Allah seluruh dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Baik dosa kami yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah. Baik dosa kami sengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya Allah. Baik dosa kami yang kecil apalagi dosa-dosa kami yang besar ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah hidayah petunjuk senantiasa kepada kami ya Allah. Jadikan kami mampu melihat dan menjalankan yang benar ya Allah. Menjauhkan seluruh daripada yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami dari golongan hamba-Mu yang takwa zahir dan batin ya Allah, yang kaya raya dunia akhirat dalam ridho-Mu ya Allah. Jauhkan anak-anak keturunan kami ya Allah daripada narkoba ya Allah, daripada pergaulan bebas ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami yang soleh dan soleh ya Allah. Satukan hati kami dalam kebenaran ya Allah. Buanglah hati kami sifat-sifat yang tak bagus ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami senantiasa orang yang bersabar ya Allah, orang yang mampu berkorban ya Allah, dengan harta dan jiwa, tenaga dan pikiran kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.